Dan saya Sri Ulfa akan menemani Anda untuk edisi hari Senin 29 Mei 2023. Mengawali kebersamaan kita di hari ini, kami hadirkan dialog RRI untuk Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Dengan topik seputar kesiapan akhir keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Bone 1444 Hijriah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Bapak Dr. Gigi Yusuf Tolo MKes. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya, Dok, sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di studio. Dan nanti kita juga akan menantikan ya Bapak Dr. Haji Ahmad Yani SAG MAG Kasubag TU sekaligus PLT Kasih Haji dan Umroh Kemenak Bone. Nah, sambil menantikan Pak Ahmad Yani, kita berbincang dulu nih dengan Pak Dr. Yusuf dari aspek kesehatan ya. Tentu pemberangkatan haji ini tidak hanya persiapan secara teknis, tapi juga untuk pemeriksaan kesehatan, kemudian vaksinasi, itu merupakan wewenang dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk tahap persiapannya sendiri, Dok, ibadah haji tahun ini dari aspek kesehatannya seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu kita semua patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di musim haji tahun 2023 ini kuota pemberangkatan haji kita ini kembali normal, bahkan ada kecenderungan sedikit bertambah. Ini patut disyukuri. Walaupun demikian tentu ada beberapa dampak atau risiko yang mesti harus kita terima, bahwa karena pernah terjadi penundaan beberapa kali, ya paling tidak 2 tahun pemberangkatan, maka risikonya sekarang ini jamaah haji yang kita berangkatkan didominasi oleh usia-usia lanjut. Nah, itulah makanya pemerintah juga mengambil tema atau topik haji di tahun 2023 ini adalah haji ramah lansia. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tentu di dalam upaya melakukan pembimbingan dalam hal sektor kesehatan, kami berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 tentang istitoah kesehatan haji. Di sini berbicara tentang syarat kesehatan yang mesti dipenuhi oleh calon jamaah haji untuk diberangkatkan. Nah, pada intinya pembinaan kesehatan haji itu ada 2. Yang pertama adalah pembinaan di masa tunggu, yaitu di mana ketika seseorang telah mendaftar sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan nomor porsi, itu bagian dari jamaah yang mesti mendapat pembinaan kesehatan di masa tunggu. Ya, karena kita tahu sekarang ini kan masing-masing daerah memiliki masa tunggu untuk diberangkatkan sejak awal ketika dia mendaftar. Nah, yang kedua ada pembinaan kesehatan di masa keberangkatan, ya, yaitu di mana kita akan melakukan pembinaan khusus kepada calon jamaah yang memang sudah akan diberangkatkan di tahun berjalan. Nah, 2 ini fokus pada upaya-upaya kita memastikan bahwa semua calon jamaah ini memiliki istitoah yang bersyarat berangkat ke Tanah Suci. Walaupun di Peraturan Menteri Kesehatan ini kan ada beberapa keputusan yang bisa diambil oleh tenaga kesehatan di dalam menentukan istitoah. Yang pertama adalah memenuhi syarat istitoah, artinya tidak ada masalah sama sekali terkait dengan kesehatannya. Yang kedua, mereka jamaah kita yang memiliki istitoah sementara, artinya memiliki penyakit-penyakit tertentu, tetapi di masa-masa pembinaan ini masih ada kesempatan untuk kita lakukan upaya penyembuhan. Kemudian yang berikutnya adalah istitoah yang memiliki kewajiban untuk didampingi. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu boleh diberangkatkan, tapi dengan catatan dilakukan pendampingan oleh pihak lain. Nah, yang terakhir tentu kita tidak semua berharap jamaah kita ini adalah tidak memenuhi syarat istitoah. Kalau ini tidak ada
tawar menawar, kalau tidak memenuhi syarat istiqomah berarti tidak boleh diberangkatkan ke tanah suci. Oke. Jadi memang sejak mendaftarkan diri dan pada masa tunggu itu ada pembinaan juga, Dok ya. Jadi untuk jenis penyakit sendiri, Dok, yang bisa disembuhkan dalam masa tunggu itu biasanya penyakit apa saja, Dok? Ya, jadi di masa tunggu itu ketika orang sudah terdaftar di Kementerian Agama dan mendapatkan nomor porsi untuk berangkat haji, menunggu sampai beberapa waktu lamanya sampai puluhan tahun itu, maka di Dinas Kesehatan ada namanya program kesehatan haji. Ya, kita melakukan screening kesehatan, potensi-potensi penyakit yang mungkin diidap oleh calon jemaah ini. Kemudian dilakukan pembinaan untuk melakukan upaya pencegahan. Ya, kemudian ada kegiatan olahraga, ya, ada kegiatan deteksi dini dan sebagainya. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, bagi mereka yang terdeteksi sakit tertentu, contoh misalnya katakanlah kencing manis, ya kita pastikan bahwa calon jemaah ini melakukan pengobatan sesuai dengan standar, teratur, dan insya Allah nanti pada saatnya ketika berangkat penyakit kencing manisnya ini tidak menjadi persoalan. Nah, semua seperti itu kita lakukan. Pada intinya semua jamaah yang memiliki risiko penyakit tertentu, sepanjang bukan penyakit yang tidak dibolehkan tadi dalam persyaratan tidak boleh berangkat, insya Allah kita lakukan upaya-upaya pendekatan agar paling tidak menjadi persyaratan istiqomah dengan pendampingan, paling tidak minimal. Baik. Tapi masa tunggu ini kan cukup panjang nih, Dok. Untuk Kabupaten Bone sendiri katakanlah atau Sulawesi Selatan ya sekitar 30 tahunan lebih nih. Jadi sepanjang masa tunggu itu memang dilakukan pendampingan, pembinaan begitu. Betul. Ya. Jadi semua ada datanya di kami. Jadi sepanjang itu upaya pencegahan penyakit menular khususnya melalui kelas-kelas posbindu, pos pembinaan terpadu, itu dilakukan upaya bagaimana kita mendeteksi mereka yang sudah terdaftar naik haji dan punya porsi untuk bergabung di kelompok ini. Ya, kenapa? Karena harapan kita mereka ada kelompok yang bisa secara bersama-sama yang melakukan upaya pencegahan penyakit. Ya, di situ pembinaan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, ada kegiatan olahraga, bahkan yang lebih maju ada fasilitas kesehatan yang disertai dengan kegiatan-kegiatan non kesehatan seperti misalnya arisan dalam rangka membangun keakraban mereka. Ya, dan ini bukan waktu yang singkat karena waktu yang lama. Ya, jadi tidak mesti harus dilakukan di indoor fasilitas kesehatan, tetapi kegiatan-kegiatan luar di lapangan, mereka berolahraga dan sebagainya. Termasuk kita mengukur kemampuan kerja mereka yang dipersyaratkan di Permenkes kan minimal harus berkemampuan cukup. Ini kan sebenarnya keinginan pemerintah dalam rangka bagaimana memastikan jamaah-jamaah haji kita ini sebenarnya mandiri. Idealnya begitu, mandiri di sana. Ya, walaupun ya kenyataannya kita agak sulit memenuhi itu. Baik. Jadi memang sudah setelah terdaftar memang sudah mendapatkan pembinaan dan juga fasilitas kesehatan begitu, Dok. Kalau untuk fasilitas kesehatannya sendiri ini masih ditanggung oleh calon jemaahnya atau sudah masuk dalam biaya haji yang mereka setorkan? Semasa pembinaan kesehatan di masa tunggu, memang saya kira tidak ada biaya yang keluar karena itu bagian dari upaya kita di dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Ya, nanti pada saat mau berangkat memang kan ada persyaratan pemeriksaan kesehatan, itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, yang memang dibebankan oleh kepada jamaah. Itu terakhir, tetapi semasa pembinaan kesehatan tidak. Tapi ada penyakit tertentu yang memungkinkan jemaah ini tidak diberangkatkan, Dok? Oh, ada. Ada. Seperti apa? Penyakit apa saja? Misalnya jamaah yang menderita penyakit gagal ginjal yang harus cuci darah dalam waktu yang singkat, itu tidak memungkinkan. Ada keganasan atau penyakit menular yang berpotensi wabah dan sebagainya dimiliki, itu tidak bisa diberangkatkan. Baik. Nah, saya ke Pak Ahmad Yani, Kasubag TU Kemenak Bone, juga sekaligus sebagai PLT Kasih Haji dan Umrah Kemenak Bone, Bapak Dr. Haji Ahmad Yani SAG MAG. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak, di tengah kesibukannya sudah menyempatkan diri juga hadir. Dan saya ke Pak Ahmad Yani dulu nih. Nah, sejauh ini Pak, sejauh mana tahapan persiapan ibadah haji?
Oke, alhamdulillah untuk Mikrofonnya, silahkan. Iya, didekatkan. Baik. untuk persiapan pelaksanaan haji, khususnya untuk Kabupaten Bone, Iya. ini kita sudah sampai pada tahap persiapan pemberangkatan. Sesuai dengan jadwal, insya Allah besok untuk kloter pertama Bone, kloter 11 UPG, Ya. itu akan dilepas oleh Bapak Bupati secara langsung, yaitu Oke. pada pukul 10. Dan insya Allah kita akan diterima di Asrama Haji Sudian jam 8 malam. Tentu sebelumnya itu melalui proses yang sangat panjang, Ya. termasuk persiapan dokumen dan termasuk pemeriksaan kesehatan yang Ya. seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Yusuf tadi. Baik. Lalu untuk jumlah calon jemaah haji dari Kabupaten Bone sendiri itu, dan dari kabupaten mana saja sih Pak yang akan bergabung diberangkatkan dari Bone? Oh ya, kebetulan sesuai dengan SK Gubernur Ya. Provinsi Sulawesi Selatan nomor 572 garing 3 2023 bahwa kita Bone ini memperoleh kuota sebanyak 771 kuota. Dan kebetulan kita terbagi dalam 3 kelompok penerbangan. Ya. Yang pertama UPG 11 atau kloter pertama Bone, kita bergabung dengan Kabupaten Baru. Oke. Kemudian selanjutnya kloter kedua Bone atau UPG 15 yang akan diterima di Asrama Haji Sudian pada tanggal 8 Juni, itu kita bergabung dengan ini kloter utuh. Oke. Jadi Bone Bone utuh, full, full ya? Bone. Sebanyak 387 jamaah insyaallah. Dan kloter terakhir Bone, kloter 3 terakhir atau UPG 22, itu kita akan bergabung dengan Kabupaten Pangkep. Ya. Insyaallah. Oke. Lalu fasilitasnya sendiri, fasilitas apa saja yang disediakan Kemenak nih untuk calon jemaah haji? Ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pemberangkatan sebelumnya. Fasilitas diantaranya adalah termasuk pada saat pelunasan dan sebagainya, itu jamaah sudah memiliki hak, diberikan haknya memperoleh misalnya pakaian seragam baju batik dari Bank Persepsi, Bank Kerjasama, dan selanjutnya kami sudah terima juga koper jamaah. Dan untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Apa tuh Pak yang berbeda? Kalau koper jamaah sebelumnya itu kan terbuat dari kain, jadi biasanya jamaah bisa memaksakan barang-barang. Tapi untuk tahun ini kebetulan kopernya dalam bentuk fiber. Jadi jamaah tidak boleh lagi bawaannya terbatas gitu, bawanya Pak, ya? terbatas. Karena memang kan ada ketentuan Ya. yang harus dipenuhi oleh jamaah, tidak boleh melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh pihak penerbangan dalam hal ini Garuda dan Saudi Airlines. Baik. Nah, selain fasilitas tadi yang Bapak sebutkan koper, apalagi yang membedakan, apalagi yang berbeda dari penyelenggaraan haji tahun ini dengan sebelumnya? Ada yang berbeda karena tahun ini tema haji kita adalah Haji Ramah Lansia. Oke. Kenapa tema Haji Ramah Lansia? Kebetulan tahun ini keputusan pemerintah 30% dari seluruh kota secara nasional itu diprioritaskan namanya prioritas lansia. Oke. Dan ini tentu ada perlakuan khusus terhadap lansia, termasuk dalam hal kesehatan. Baik. Dan termasuk dalam hal persiapan-persiapan yang kita lakukan. Mulai misalnya kemarin salah satu tugas kami dari Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan. Dalam hal ini manasik, kita sudah melakukan 8 kali di kecamatan dan 2 kali di kabupaten. Baik. Proses pelaksanaan manasik tentu kita ada perhatian khusus pada lansia, termasuk tempatnya, termasuk perlakuan khususnya. Jangan sampai pada saat proses pelaksanaan manasik ada yang lelah dan sebagainya, itu kita sudah wanti-wanti. Dan termasuk persiapan pemberangkatan besok, insya Allah ada perlakuan khusus dok ya, khusus untuk lansia. Baik, baik. Ke Pak Dr. Yusuf lagi nih, persiapan pemberangkatan besok. Nah, untuk pemeriksaan, mekanisme pemeriksaan kesehatannya seperti apa? Kemudian untuk vaksinasinya sendiri, dok, seberapa syarat untuk vaksinasi? Apakah harus lengkap atau seperti apa? Ya, jadi untuk
pemeriksaan kesehatan tingkat Kabupaten Bone kami anggap sudah selesai. Termasuk yang dipersyaratkan wajib harus mendapatkan vaksinasi meningitis yang sebagai syarat untuk keluarnya ICV, International Certificate Vaccination. Kemudian dengan adanya persyaratan vaksin COVID-19 minimal 2 kali, saya kira juga sudah selesai. Kami juga telah melakukan identifikasi beberapa jamaah yang memang harus disertai dengan obat untuk berangkat ke Tanah Suci. Ya, walaupun di sana juga sudah standby tenaga kesehatan kita, tetapi kan ada faktor psikologi, obat-obat yang memang sering dikonsumsi, kami juga sudah siapkan daftarnya dan insya Allah wanti-wanti untuk dibawa. Jadi secara umum insya Allah berkaitan dengan kesiapan kesehatan pemeriksaan kesehatan haji tingkat kabupaten sudah selesai. Tinggal nanti di Makassar, ini kata kuncinya di Makassar oleh kantor kesehatan pelabuhan. Di situ adalah titik akhir apakah layak terbang atau tidak. Dan insya Allah selama kita persiapkan dengan baik di sini, saya pikir ya mudah-mudahan mereka semua tidak bermasalah dari sisi kesehatan. Nah, berkaitan dengan disampaikan tadi Pak Dokter bahwa karena ini lansia tentu memang ada perlakuan yang harus kita sesuaikan. Seperti misalnya bagaimana kita bisa memangkas sedapat mungkin kegiatan-kegiatan seremoni yang menguras aktivitas jamaah kita yang di dalamnya ada lansia. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas khusus yang ramah lansia itu seperti kursi roda atau mungkin bagaimana kita care di dalam memberikan layanan ketika dia turun dari kendaraan dan sebagainya. Ini harus lebih proaktif ini kita punya petugas. Karena yang kita hadapi adalah rata-rata lansia. Iya. Kuotanya sekitar 30% Pak ya? Secara nasional. Secara nasional. Baik. Nah, Pak Ahmad Yani, yang berbeda juga dari pelaksanaan haji tahun ini yaitu karena adanya penambahan usia ya. Beda dengan tahun lalu yang dibatasi hanya sampai pada usia 60 tahun saja. Tahun ini agak ditambah. Kemudian untuk kuota sendiri juga ada penambahan. Untuk Sulawesi Selatan sekitar 813 jamaah Pak ya. Nah, kalau untuk penambahan kuota Kabupaten Bone sendiri itu dapat berapa Pak? Pertama saya harus klarifikasi bahwa bukan istilah penambahan usia. Kebetulan tahun kemarin memang karena COVID, makanya ada dibatasi usianya. Tapi sebelum-sebelumnya memang tidak dibatasi usianya. Nah, ini kembali normal. Dan yang membedakan karena tahun ini ada memang istilah prioritas lansia. Dulunya tidak ada istilah prioritas lansia. Tahun ini ada prioritas lansia dan bahkan ada persentasenya yang keluar. Untuk di Kabupaten Bone kita mendapat kuota prioritas lansia itu sebanyak 62 lansia. Dan di antara 62 itu hanya 42 yang melunasi. Ada 20 yang tidak, keluarga kita yang tidak melunasi dengan berbagai alasan. Ada yang memang sudah meninggal, ada yang tidak memungkinkan karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Tapi dari hasil evaluasi kami termasuk banyak penyebabnya adalah karena tidak adanya istilah pendamping keluarga untuk tahun ini. Ini yang beda. Kalau tahun kemarin itu kan ada pendampingan keluarga. Sekarang ini tidak ada pendampingan keluarga. Jadi ini memang sekaligus tantangan bagi para petugas. Makanya pada saat pelaksanaan manasik, termasuk dokter turun di pelaksanaan manasik itu menyampaikan pesan kepada para jamaah supaya betul-betul membangun semacam ikatan keluarga, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tidak boleh dibebankan kepada panitia, tidak boleh dibebankan pada petugas. Kenapa? Karena ada penambahan prioritas lansia sementara tidak ada penambahan petugas. Jadi ini memang tantangannya luar biasa untuk teman-teman petugas. Tapi ini sudah diantisipasi kan Pak ya? Sudah diantisipasi semuanya, termasuk membangun kolaborasi tim terhadap para rombongan. Di jamaah itu kan ada istilah rombongan yang terdiri daripada 45 orang dan di rombongan itu ada 4 regu. Regu itu terdiri dari 11 masing-masing regu orang. Jadi mereka nanti kita minta kepada mereka supaya betul-betul saling membangun ikatan emosional secara keluargaan supaya saling membantu di sana. Tapi untuk lansia ini nggak ditumpuk di satu regu aja kan Pak? Enggak. Kasihan gitu Pak ya. Kita bagi secara proporsional dan ada juga lansia sebetulnya yang ada pihak keluarga sih yang ikut, misalnya keluarga sepupu dan sebagainya. Baik. Lalu untuk kenaikan biaya haji sendiri. Nah, apa sebenarnya menjadi pertimbangan pemerintah kita
mengusulkan kenaikan biaya haji untuk tahun ini. Bukankah itu kemudian menjadi memberatkan lagi calon jemaah haji kita, Pak? Iya. Betul bahwa untuk tahun ini ada kenaikan dari tahun kemarin, yaitu sekitar 9 jutaan lebih lah dibandingkan dengan tahun kemarin. Tahun ini BP sesuai dengan Kepres nomor 7 2023 bahwa biaya penyelenggaraan haji itu sebetulnya normanya itu 92.420 sekian, tapi kan ada dana manfaat untuk mensubsidi dana lainnya. Akhirnya yang dibebankan kepada jamaah kita itu adalah sekitar 52.182. Nah, ini saya sampaikan juga, perlu sampaikan bahwa yang menambah itu adalah kuota jamaah yang porsinya naik tahun ini. Sedangkan jamaah porsi tunda yang melunasi tahun 2020 tapi tidak jadi berangkat itu tidak dibebankan tambahan. Jadi biayanya tetap sama kemarin. Tapi yang porsi tahun ini naik itu ada penambahannya kurang lebih 11 juta. Kenapa perlu naik? Karena setelah pemerintah mempertimbangkan dengan DPR tentunya, karena ini kebijakan termasuk putusan DPR. Setelah mengevaluasi dan biaya-biaya lainnya memang di sana tambahan, termasuk visa, kemudian akomodasi hotel, transportasi, dan yang paling naik juga signifikan itu adalah di Armuna, di Armuna pelaksanaan Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi cukup signifikan juga kenaikannya, Pak ya. Baik. Nah, berkaca dari pengalaman penyelenggaraan haji di tahun lalu yang memang dinilai cukup baik dan mendapatkan apresiasi, tapi di balik itu masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi seperti misalnya dari catering, kemudian transportasi dan juga pemondokan. Nah, tahun ini seperti apa, Pak? Apalagi ada kenaikan biaya. Apakah kenaikan biaya ini kemudian juga disertai dengan peningkatan pelayanan? Kalau itu kan di pusat itu ada petugas khusus yang menangani masalah pondokan dan sebagainya. Ini namanya PPIH. Dan informasi kami peroleh bahwa memang kenaikan itu memang karena mengikuti perkembangan. Ada kenaikan harga dari hotel, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Tapi saya rasa pelayanan jamaah kita itu sangat luar biasa. Banyak yang menilai bahwa jamaah reguler itu kita itu rasanya plus. Jadi kebetulan saya pernah bertugas selama kurang lebih 79 hari di sana sebagai petugas jamaah haji melayani seluruh jamaah haji Indonesia. Saya melihat bahwa perlakuan fasilitas yang disiapkan jamaah kita itu sangat luar biasa sekali. Termasuk masalah transportasinya, termasuk yang tidak kalah penting itu adalah masalah konsumsinya. Itu sangat luar biasa. Apalagi kan banyak lansia, Pak, ya. Pemondokan tentu menjadi salah satu pertimbangan juga nih untuk memudahkan akses mereka dalam beribadah, Pak, ya. Baik, saya ke Pak Dokter Yusuf lagi nih. Pak Dokter, solusi apa yang ditempuh kemudian untuk calon jemaah haji yang terbilang rentan? Jadi sepanjang memenuhi syarat istiqtoah berangkat, apakah perlu pendampingan ataukah istiqtoahnya sementara? Ya, saya kira yang paling penting memang bagi yang rentan penyakit ini kan sudah diidentifikasi. Kemudian sudah diberikan edukasi hal-hal apa yang harus dilakukan di sana, dan semua datanya sudah terdaftar di petugas-petugas kesehatan kita. Nah, kebutuhan-kebutuhan khusus itu sudah diidentifikasi sedemikian rupa sehingga nanti pada saatnya, dan mudah-mudahan tidak terjadi, sudah bisa diantisipasi. Memang beberapa hal yang penting menjadi catatan bagi jamaah kita sekarang ini, terutama yang lansia, adalah bagaimana mereka betul-betul fokus pada kegiatan wajib saja. Ya, jadi yang membutuhkan menguras tenaga yang sifatnya yang tidak wajib, saya kira ini perlu difikirkan untuk belanja tidak dilakukan. Oleh-oleh mungkin, Dok, ya. Oleh-oleh itu dikurangi lah. Yang wajib yang paling penting ini, sehingga ibadahnya dulu. Karena apalagi tadi disampaikan bahwa sekarang ini tidak ada pendampingan dari keluarga, kecuali kalau kebetulan saat keluarganya juga ini memang berangkat saat ini, sehingga betul-betul memang dibutuhkan kepedulian antar sesama jamaah dalam satu kelompok kecil, dalam satu regu dan seterusnya, sehingga saling bisa membantu dengan yang lain. Nah, saya melanjutkan. Silakan, Pak. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Yusuf, bukan hanya kepada jamaah lansia kita. Ini sering sebenarnya
hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh jamaah dan perlu menjadi perhatian. Ya. Banyak jamaah kita dulu saya perhatikan memporsir waktunya, nah, termasuk belanja siara dan sebagainya. Oke. Padahal sementara ketika menjalan Armunas, Arafah Musdalifah Mina yang merupakan wajib dan rukun haji itu biasanya di situ terkuras tenaganya lebih dulu. Padahal itu yang paling penting dipersiapkan. Bahkan banyak keluarga kita termasuk dari Bone ini berkali-kali melakukan umrah sunnah. Oke. Sementara akhirnya terkuras seluruh tenaganya dan nanti pada saat penyelenggaraan pelaksanaan Armunas itulah mereka banyak yang sakit dan sebagainya. Makanya ini perlu kami sampaikan kepada jamaah seperti yang disampaikan Pak Dr. Yusuf, tolong diperhatikan waktunya itu. Jangan diporsir tenaganya sebelum pelaksanaan wukuf Musdalifah, Arafah dan Mina. Baik. Mungkin perlu diperjelas juga nih dari pihak Kemenak sendiri dalam hal ini Pak Ahmad Yani, apa saja sih yang perlu dipersiapkan, yang perlu diperhatikan calon jemaah haji kita? Jangan-jangan mungkin ada yang monitor kita saat ini Pak, yang menjadi catatan buat mereka. Jadi mereka lebih terarah gitu ke di sana. Jangan sampai energinya terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami sudah melakukan di kepanitiaan ini dan di pelaksanaan haji ini kan ada strukturnya memang. Oke. Struktur petugas namanya. Jadi di sana ada ketua rombongan, kemudian di bawahnya ada ketua regu, di atas ketua rombongan ada namanya ketua kloter dan ada pembimbing ibadah. Jadi tugas mereka itu adalah betul-betul melayani seluruh jamaah kita. Jadi termasuk pelaksanaan ibadah, ada pembimbing ibadah yang mendampingi. Termasuk untuk memperhatikan waktunya dan sebagainya yang mengarahkan, ada ketua kloter mendampingi. Bahkan kemarin Pak Bupati sendiri dan Pak Kang Kemenak menginstruksikan kepada ketua regu dan ketua rombongan dan termasuk ketua kloter supaya membentuk semacam grup WhatsApp. Baik. Bahkan Pak Bupati meminta sendiri secara langsung supaya dilibatkan di grup itu, termasuk Pak Dr. Yusuf, termasuk Pak Kang Kemenak, supaya apa? Supaya kami bisa memantau seluruh kegiatan-kegiatan jamaah kita khususnya Bone di sana. Baik. Lalu terkait perbincangan saya sebelumnya dengan Pak Dr. Yusuf tadi, bahwa ada penyakit-penyakit yang memungkinkan jamaah ini tidak berangkat. Nah, kemudian jikalau misalnya, ini bukan kita meminta Pak ya, tapi jikalau situasi seperti ini terjadi, solusi apa yang diberikan Kemenak kepada jemaah? Ya, tentu kami untuk persoalan istitaah kesehatan itu kan sepenuhnya di dokter, jadi atau berangkatnya. Kalau kami di Kemenak itu kan persoalan teknis lain-lainnya. Tapi kalau misalnya jadi berangkat nih tidak Pak, jadi berangkat, solusinya ke jamaah apa tuh? Tentu kami harus memberikan edukasi kepada mereka, harus berikan edukasi kepada mereka, termasuk kepada pihak keluarga mereka. Ya, dan ini harus betul-betul, makanya sebelum proses pemberangkatan itu sudah kita wanti-wanti dari awal. Ya, memang tidak bisa istitaah, ya jangan diberikan rekomendasi istitaah, karena kalau sudah diberikan rekomendasi misalnya kemudian tidak mampu, itu kan akan menjadi bumerang juga buat kita pada penyelenggara. Tentu sasaran pihak keluarganya ke kami, makanya dari awal memang sudah layak atau tidak istitaah atau tidak lebih awal. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi, apakah dana haji akan dikembalikan? Tergantung permintaan mereka. Karena sekarang ini tidak mungkin berangkat lagi Pak ya. Ada istilahnya pelimpahan. Pelimpahan porsi nama itu adalah diberikan kepada pihak keluarga, pihak ahli waris. Ada suami, istri, anak. Nah, itu bisa dilimpahkan. Jadi boleh, tapi terserah mereka. Ada juga jamaah kita yang mau mengambil secara seluruh, tapi sebelum terjadi seperti itu kami memberikan pemahaman kepada mereka. Kalau perlu janganlah. Kalau memang bapak tidak jadi berangkat, ibu tidak jadi berangkat, maka kan bisa dilimpahkan kepada anaknya, kepada keluarganya. Mekanismenya seperti apa? Ada mekanismenya. Cukup menandatangani keterangan pelimpahan, kemudian bertanda tangan seluruh ahli waris sebagai bentuk persetujuan di atas materai. Ya. Ada proses. Biaya tambahan lagi nggak? Tidak ada biaya tambahan. Kecuali mungkin di pihak
materi-materinya saja ya, itu kan urusan mereka. Oke. Urusan mereka. Baik. Nah, pendengar, mungkin ada di antara Anda yang ingin berbincang juga dengan narasumber saya di siang ini. Boleh ya? Waktu kita sudah sangat terbatas nih. Kami nantikan di 0481214444. Dan sambil menantikan respon dari pendengar kita, Pak Dr. Yusuf, terkait jaminan kesehatan CJH di sana. Bagaimana pelayanan kesehatan untuk mereka yang sakit? Ya. Ada berapa tenaga medis yang diturunkan? Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa seluruh jamaah untuk Bone saat ini saya kira untuk sementara ini semua memenuhi syarat istitoah. Ya, apakah yang istitoah penuh, ya kemudian sementara dan pendampingan. Yang jelas kondisi itu boleh berangkat. Nah, seperti yang sampaikan tadi, tinggal pintu terakhirnya di pemeriksaan terakhir di Makassar oleh kantor kesehatan pelabuhan, karena ada situasi tertentu tiba-tiba jamaah kita dapat penyakit akut. Misalnya tiba-tiba kehilangan akal, gangguan jiwa, dan itu pengalaman beberapa tahun lalu. Tiba-tiba ada kena stroke, kita bawa ke rumah sakit. Dan saya lihat kebijakan pemerintah kita luar biasa, karena memberi kesempatan sepanjang masih ada pemberangkatan berikutnya, tetap diharapkan untuk sembuh dan bisa diberangkatkan. Ya, itu. Nah, kemudian secara berjenjang ini kita memang tidak pernah lepas dari pendampingan kesehatan kepada mereka, ya, mulai dari masa tunggu, persiapan berangkat, berangkat di bus, di pesawat, sampai di sana lagi lengkap. Saya kira kita punya rumah sakit di sana dengan jenis tenaga yang betul-betul kompeten sesuai dengan kebutuhan profesional, dan insya Allah kalau kita lihat di media memang kemampuan tenaga-tenaga kesehatan kita di sana ya tidak kalah dengan dari negara-negara lain. Dan kalau Mbak Ufa lihat di video-video evaluasi haji di setiap negara, ini Indonesia itu paling heboh di dalam hal penanganan jamaah hajinya. Karena kenapa? Indonesia itu identik dengan orang-orang yang perlu pendampingan. Iya, dibandingkan negara-negara tetangga. Anda bisa lihat bagaimana petugas kita membopong jamaah, bagaimana macam-macam. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Baik. Artinya mereka betul-betul memahami tugas dan tanggung jawab mereka seperti apa, Pak ya? Iya. Jadi ciri khas keindonesiaan kita itu diuji di sana, apalagi kebonian kita. Dan lebih hebatnya lagi, Mbak Upa, itu banyak negara-negara lain ingin berstudi komparatif ke Indonesia dalam hal pelaksanaan pelayanan di sana. Luar biasa memang. Luar biasa. Baik. Lalu untuk petugas kesehatan, Pak Dokter, ada berapa yang diturunkan untuk ke sana? Kemudian dari kalangan mana saja nih yang ikut terlibat? Ya, kalau untuk dari Bone sendiri ada 1 dokter ini yang jadi tenaga kesehatan haji kita. Kemudian ada 2 perawat. Ya, awalnya sebenarnya 1 perawat, sekarang ada lagi tambahan 1 perawat. Jadi di samping ada 1 perawat lagi yang bertugas sebagai panitia yang berangkat sebelumnya ke sana sebagai petugas di layanan kesehatan haji kita di sana. Dia duluan berangkat, belakangan pulang, dan itu siap melayani jamaah haji kita. Tetapi kalau sudah sampai di sana tidak identik lagi harus orang Bone layani orang Bone, tidak. Sekarang pemerintah yang penting sudah menyiapkan fasilitas kesehatan yang siap melayani seluruh jamaah haji. Baik. Saya ke Pak Ahmad Yani lagi nih. Nah, bagaimana Pak kalau nasib CJH yang seharusnya udah bisa berangkat nih tahun ini, tapi belum mampu untuk melakukan pelunasan? Apakah tidak ada kebijakan yang ditawarkan pemerintah untuk CJH ini? Nomor porsinya masih berlaku. Artinya apa? Tahun berikutnya masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan haji. Oh, jadi tidak harus menunggu beberapa tahun lagi, tahun depan boleh? Tidak, tahun depan karena pemberangkatannya kan berdasarkan dengan nomor porsi. Mereka kan tidak berangkat, hanya istilahnya kalau kasus seperti itu berarti tunda. Yang tunda ini insya Allah tetap diprioritaskan tahun berikutnya. Baik. Lalu untuk yang tidak mampu, yang misalnya sakit, apa masih diberikan juga prioritas di tahun depan? Iya, sepanjang memang ada keterangan dokter yang memungkinkan, istitaah dalam hal ini kesehatan memungkinkan, maka porsinya tetap berlaku. Baik. Yang menjadi polemik juga nih dari pelaksanaan haji tahun lalu adalah haji furoda. Nah, ini haji furoda ini sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, haji furoda ini biasanya dikelola oleh teman-teman kita di
travel tertentu ya. Oke. Jadi itu tidak lewat Kemenang. Kami Oke, tidak oke, tahu bagaimana baik. modelnya sistemnya haji Furada, berapa biaya besar anggarannya dan sebagainya. Oke, Kami baik. tidak terlalu banyak memberikan informasi tentang hal itu. Tapi pemberangkatannya berbeda. Berbeda. Oke, baik. Nah, karena berhubung pemberangkatan sudah besok Pak ya, Insya Allah. sejauh ini persiapannya sudah mantap. Iya. Ini tadi Mbak Ulfa telepon saya Ya. sementara atur kursi sama teman-teman dari Kesra, menyiapkan semuanya Ya. dari teman-teman protokoler supaya insya Allah mudah-mudahan besok semuanya berjalan lancar dan Amin, aman. amin. Baik, closing statement dari Pak Ahmad Yani apa? Terkait tema kita hari ini, kesiapan akhir keberangkatan CJH Bone 1444 Hijriah. Ya, saya sangat ingin berpesan kepada para jamaah kita, insya Allah tetap jaga kesehatan. Seperti tadi yang saya sampaikan, pelajari mana waktunya yang terbaik untuk belanja, jalan-jalan dan sebagainya. Ingat bahwa yang pokok itu adalah pelaksanaan Arafah, Musdalifah, Mina. Tidak apa-apa melakukan kegiatan lainnya, tapi itu tetap harus dipertimbangkan. Dan juga yang perlu saya sampaikan berdasarkan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini, Dok, terutama kelengkapan dokumen. Jadi tolong yang memang porsinya memang akan naik berangkat tahun depan. Jadi seluruh dokumen-dokumennya itu betul-betul dipersiapkan. Karena terus terang tahun ini kita agak kewalahan karena waktunya mendesak, kemudian terlalu banyak dokumen yang perlu kita persiapkan. Ya, Baik. Kalau dari Pak Dr. Yusuf sendiri, closing statementnya seperti apa, Pak? Ya, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah haji kepada saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, prioritaskan yang wajib ketimbang yang sunnah, apalagi yang tidak masuk kategori itu. Kemudian hal-hal yang mesti harus dibawa seperti kesiapan obat-obatan jangan lupa, terutama yang memang dipersyaratkan konsumsi obat terus-menerus, bawa Ki, jangan lupa itu. Nah, kemudian pihak keluarga juga di samping mendoakan, jangan menggoda juga jemaah haji kita minta oleh-oleh. Ya, selalu ingatkan ketika dia telepon, video call, ingatkan supaya fokus pada yang wajib saja. Ya, insya Allah mudah-mudahan kembali ke tanah air dalam situasi jemaah haji yang mabrur. Amin, amin. Ya, tentunya saya juga tidak lupa mengucapkan selamat untuk calon jemaah haji yang akhirnya bisa berangkat tahun ini setelah kemarin 2 tahun ada penundaan begitu Pak ya. Semoga perjalanannya lancar, kembali ke tanah air juga dalam kondisi yang sehat dan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian kebersamaan kita di Dialog RRI untuk hari ini. Terima kasih banyak kehadiran 2 narasumber saya. Saya Sri Ulfa pamit undur diri dan selanjutnya kita akan jelang dinamika olahraga siang dari Pro 3 RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.